Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan, ini pertemuan yang kedua. Kita insyaallah akan membahas tentang isim berdasarkan jumlah, yaitu ada mufrad, tasniyah, wa jama', yaitu tunggal, ganda, dan jama'. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah itu ada 3. Yang pertama namanya mufrad atau tunggal, yaitu khusus untuk berjumlah 1. Yang kedua namanya tasniyah atau ganda yang jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga ada namanya isim jama', yaitu kata majmuk yang jumlahnya lebih dari 3, yaitu 3 ke atas, ya. Jadi mulai dari 3 itu sudah jama' sampai seterusnya. Jadi yang harus kita perhatikan, jumlah isim atau kata benda yang lebih dari 2 itu dikategorikan jama' atau majmuk. Adapun berjumlah 2 di dalam bahasa Arab itu memiliki istilah khusus tersendiri, namanya tasniyah atau musanna, yang artinya adalah ganda. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang mufrad atau tunggal. Jadi isim itu pada asalnya adalah tunggal. Jenis isim ini tidak memiliki tanda khusus, karena justru mufrad itu adalah bentuk awal dari isim. Contoh yang mudzakkar, yang berakal, misalnya muslimun itu artinya seorang muslim. Muhammadun berarti satu orang yang namanya Muhammad. Talibun artinya seorang murid. Ustadzun berarti seorang ustadz. Atau contoh yang tidak berakal, misalnya qalamun itu satu pulpen, kitabun satu kitab, baitun satu rumah, masjidun satu masjid. Nah, contoh yang mu'annas, contohnya misalnya yang berakal ada muslimatun. Jadi muslimatun artinya seorang muslimah. Thalibatun berarti seorang murid perempuan. Ustadzatun berarti seorang ustadzah. Hindun berarti seorang yang namanya Hindun. Contoh yang ghairul aqil, sayyaratun artinya satu mobil. Saburatun berarti satu papan tulis. Dajajatun seekor ayam betina. Namlatun seekor semut betina. Ini contoh mufrad. Jadi mufrad itu adalah bentuk awal dari isim. Kemudian yang kedua ada tasniyah atau musanna. Nah, tasniyah itu menunjukkan isim kata benda yang jumlahnya ganda atau 2. Nah, nanti baik mudzakkar ataupun muannas nanti cirinya adalah sama, yaitu ada akhiran ani atau alif ni. Jadi sebelum ani itu fathah, ya. Jadi ani contohnya. Yang mudzakkar atau muannas nanti sama. Contoh muslimun tadi seorang muslim. Kalau nanti ada akhiran alif ni, alif nun, menjadi muslimani, ya, berarti 2 orang muslim. Kitabun menjadi kitabani, itu berarti 2 kitab. Ustadzatun tambah ani berarti ustadzatani, pokoknya ani-ani. Saburatun menjadi saburotani. Jadi yang ani menunjukkan musanna atau ganda. Yang kedua diakhiri dengan aini. Jadi tasniyah itu cirinya pada isim atau kata benda itu diakhiri dengan ani atau aini. Nah, contohnya misalnya rajulun tambah aini menjadi rajulaini.
Ingat pokoknya sebelum ya nun itu fathah ya. Jadi yang rojulun rulnya itu diganti fathah. Jadi rojula. Aini, nah gitu. Baitun baitaini, imra'atun imra'ataini, sayyaratun sayyarataini. Kemudian jamak. Nah, jamak itu artinya menunjukkan atau isim yang menunjukkan yang berjumlah lebih dari 2. Artinya mulai dari 3 ke atas. Ada 2 bentuk jamak ya. Ada jamak taksir dan ada jamak namanya jamak salim. Nah, jamak salim itu ada 2, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannats as-salim. Nah, jamak yang salim itu artinya bentuk jamak yang beraturan, yaitu dengan cara menambah huruf dari bentuk mufrad. Contoh yang mudzakkar itu ada tambahan wawu nun. Jadi una. Bentuk tunggal. Kemudian ditambah una. Itu nanti bentuk jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Contoh muslimun menjadi muslimuna. Pokoknya tambah una. Mudarrisun mudarrisuna. Sholihun sholihuna. Pokoknya yang tambah una itu adalah jamak mudzakkar, jamak untuk laki-laki. Atau tambah aina. Ini bedakan dengan yang tadi, kalau yang musanna itu aini. Kalau yang mudzakkar jamak mudzakkar itu ina. Jadi sebelum ya nun itu kasroh, kemudian nunnya itu di fathah. Kalau yang tadi kan kasroh kan, aini gitu. Contoh mu'minun jamaknya mu'minina, qari'un qari'ina, nabiyyun nabiyyina. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim karena ya beraturan. Jadi yang namanya salim itu ya tidak merubah dari bentuk mufradnya, hanya ditambah di belakangnya, ya kan? Nah, yang kedua, yang salim yang beraturan itu muannats. Maka nanti namanya jamak muannats salim. Tambahannya apa? Yaitu ada akhiran atun atau atin, sebelumnya fathah. Muslimatun, maka nanti taknya itu hilang. Kemudian ditambah alif sama tak. Muslimatun, panjang. Atau muslimatin, sama aja. Tambahannya alif dan tak biasa, tak ta'nis. Talibatun menjadi talibatun atau talibatin. Sayyaratun jamaknya sayyaratun atau sayyaratin. Nah, ini bentuk jamak yang pertama namanya jamak salim. Ada 2, jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim tambah una atau ina, jamak muannats salim tambah atun. Yang kedua jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang merusak bentuk mufrad atau yang merubah bentuk mufrad. Merusak itu maksudnya sudah merubah dari bentuk mufrad. Contoh rajulun menjadi rijalun, nah kan? Menambah alif. Jadi merusak tatanan susunan dari bentuk tunggal. Alimun ulama'u. Tambahannya banyak tuh, ada 2 huruf. Kitabun jamaknya kutubun. Nah, jadi ada yang menambah, ada yang menghilangkan. Suratun suwarun. Jadi suratun 1 surat, suwarun jamak surat. Madrasatun jamaknya madarisu. Ini namanya jamak taksir. Jadi kalau jamak salim itu jamak yang beraturan, jamak taksir yang tidak beraturan, yang tidak memiliki rumus. Itu jamak taksir. Nah, perlu diketahui, sebetulnya untuk pola jamak salim, yaitu mudzakkar salim dan muannats salim, secara kaidah dasar itu memiliki syarat. Di antaranya pertama, syarat untuk menjadikan jamak itu jamak mudzakkar salim atau muannats salim itu berakal.
Contoh Muhammadun menjadi Muhammaduna, Hindun Hindatun, ya kan, jamak mudzakkar muannats. Atau sifat untuk yang berakal. Contoh solihun, orang yang soleh, jamaknya solihuna. Atau jamilatun jamilatun. Nah, jadi jamak mudzakkar dan jamak muannats salim harusnya memang berhubungan dengan yang berakal. Namun ada beberapa isim yang tidak lazim, artinya tidak berakal tapi dijamakkan dengan jamak muannats salim. Contoh sayyaratun, mobil, jamaknya sayyaratun, jamak muannats salim kan. Thairatun thairatun, pesawat. Tapi sebaliknya, ada yang sifat yang dimiliki berakal tapi justru jamak taksir. Contoh ustadzun, jamaknya asatidu atau asatidatu. Alimun, jamaknya ulama'u. Nah, ini sifat-sifat yang tidak lazim, yang seharusnya yang berakal itu jamak salim tapi justru jamak taksir, yang seharusnya jamak taksir tapi justru jamak mudzakkar salim. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu seperti ini? Caranya bentuk jamak seperti ini harus dihafal sebagaimana jamak taksir. Jadi jamak taksir itu karena tidak memiliki pola untuk mengetahui ini jamaknya apa, maka harus dihafal. Baik ya. Nah, semoga bisa dipahami, dan ini ada tugas tentukan jamak dan jenisnya. Jadi di situ ada isim mufrad, isim tunggal, silahkan dicari jamaknya, kemudian nanti jenisnya apa. Jadi yang setelah jamak yang kosong itu kasih keterangan. Misalnya jamaknya baitun apa, ini jenisnya mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita tunggu tugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.